Jadi coba deh tanyakan lagi pada diri sendiri. Untuk apa sebenarnya kita membagikan keharmonisan dan keromantisan rumah tangga ke media sosial? Jangan sampai postingan kita malah membuka pintu kufur nikmat bagi pasangan suami istri yang lain. As I promised last week, monolog ini adalah obrolan tentang poin ke-7 sampai ke-10. So let's not waste anybody's time and pick up where we left off. Poin ke-7, bedakan urusan pribadi dan umum. Sebetulnya ini lebih kepada menyaring apa-apa yang seharusnya hanya menjadi konsumsi pribadi dan apa-apa yang bisa menjadi konsumsi publik. Again, indikatornya di sini syariat Islam ya, bukan society atau masing-masing orang. Memamerkan kemesraan suami istri. Ini pernah aku bahas di monolog etalase. Just because it's halal doesn't mean you can do it in public. Aku juga dulu mikir, Lah, kan udah halal. Masa iya nggak boleh ciuman, gelendotan, dan segala jenis skinship lainnya di depan umum? setidaknya ada dua hal yang mendasari larangan ini. Satu, Islam menekankan sifat malu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, iman memiliki lebih dari 60 cabang dan malu adalah bagian dari iman. Hadis riwayat Bukhari nomor 9. Orang zaman dulu banget mungkin gandengan suami istri di tempat umum aja tuh malu ya. Tapi sekarang, ciuman suami istri di depan umum rasanya udah biasa aja buat sebagian orang. Kebayang gak sih batasan malu 10 tahun ke depan kayak apa kalau nggak ada aturan yang strict? Disinilah Islam mengintervensi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sebaik-baik suami, tapi belum pernah ada riwayat yang soheh di mana beliau melakukan public display of affection atau bermesraan dengan istri-istrinya di depan para sahabat dan sahabiah. Dua, memamerkan kemesraan di depan umum bisa memicu syahwat orang lain. Kita nggak pernah tahu state of mind orang yang melihat foto atau video kemesraan kita kan? Kok itu? Zaman sekarang aja nih ada orang yang bersyahwat ketika lihat perempuan bercadar. Lihat kaki yang dibalut kaos kaki. Lihat orang yang dibedong pakai kain jarik seluruh tubuh bahkan sampai wajah. Coba, padahal nggak ada yang nampak kan? Belum lagi anak-anak atau orang lain yang belum menikah dan terinspirasi dari kemesraan suami istri tersebut lalu dipraktekkan dengan pasangan yang belum halal. Memamerkan foto dan video anak. Mulai dari foto ketika mereka baru lahir, proses tumbuh kembang anak, dan segala kepintaran lainnya. Kalau ini bahkan sebelum bahas syariat Islamnya, society juga udah melarang. Berapa banyak foto dan video anak kecil yang dijadikan pelampiasan syahwat para pedofile atau predator anak. Padahal fotonya tuh sesimpel anak balita tidur pakai pampers dan singlet doang loh, bukan yang vulgar. Lalu seiring dengan munculnya AI atau artificial intelligence, foto dan suara anak-anak sangat bisa digunakan untuk memalsukan dokumen dan lain-lain. Ada tuh social campaign-nya di YouTube tentang bahaya men-share foto anak di media sosial. Nah, kalau dari sisi syariat adalah untuk mencegah terjadinya ain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, ain itu benar-benar ada. Andaikan ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, sungguh ain itu yang bisa. Hadis riwayat Muslim nomor 2188. Lah, itu mah urusan orang lainnya. Kalau dasarnya orang baik, ya nggak akan ngaruh apa-apa. Yang penting niat gue kan bukan untuk pamer. Loh ya justru karena kita nggak bisa ngontrol hati orang lain, makanya kita harus lebih berhati-hati bukan? Ada sebuah kaidah fikih yang menyatakan bahwa menghilangkan kemudaratan itu lebih didahulukan daripada mengambil sebuah kemaslahatan. Nah, maslahat atau manfaatnya kita share itu semua ke publik buat apa? Apakah manfaatnya jauh lebih besar dari kemudaratan atau keburukan yang ditimbulkan? Ya, gue share kemesraan bareng suami sebagai bentuk kebahagiaan gue aja dan juga pengen ngasih contoh atau inspirasi couple goals buat orang lain. Oke, apakah kebahagiaan yang kita rasakan dengan suami akan berkurang kalau foto atau video itu nggak di-share ke medsos? Enggak kan? Buktinya dulu awal-awal pernikahan mungkin 8 sampai 10 tahun yang lalu nggak ada Instagram, tetap bisa bahagia kan? Kalau alasannya untuk menginspirasi orang lain biar bisa jadi couple goals, biar bisa sebahagia kita, we have to realize something. Kebahagiaan, keromantisan, dan title couple goals yang kita bangga-banggakan itu nggak ada apa-apanya dengan kebahagiaan, keromantisan, dan ke couple goalsan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan istri-istrinya. Coba, siapa dari kita, suami dan istri yang sudah dijamin masuk surga?
Nggak ada kan? Itu berarti kita nggak se-goals itu benernya. Maka sebaik-baik couple goals adalah rumah tangga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para istri beliau. Semua tips and tricks untuk bisa jadi couple goals sehidup sesurga juga sudah dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis. Guru-guru kami hafizahumullah pun sangat sering membahas tentang rumah tangga. Bagaimana cara meraih kebahagiaan rumah tangga tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat. Namun beliau-beliau hafizahumullah sependek pengetahuanku tidak pernah memamerkan kemesraan atau kebahagiaan dengan istri-istrinya apalagi sampai membagikan foto atau video. Orang yang bertahun-tahun duduk di majelis ilmu beliau-beliau belum tentu juga pernah melihat sosok istri-istrinya. Karena para ahli ilmu paham bahwa mereka hanyalah manusia biasa yang masih belum sempurna, sehingga merasa tidak pantas untuk menjadikan diri mereka sebagai couple goals atau inspirasi. Kalau memang kita peduli dengan kebahagiaan rumah tangga orang lain dan mau untuk berbagi, maka bagikanlah ilmu-ilmu yang telah dibagikan oleh guru-guru kami hafizahumullah tersebut. Jadi coba deh tanyakan lagi pada diri sendiri. Untuk apa sebenarnya kita membagikan keharmonisan dan keromantisan rumah tangga ke media sosial? Jangan sampai postingan kita malah membuka pintu kufur nikmat bagi pasangan suami istri yang lain. Jangan sampai postingan kita malah membuka pintu kufur nikmat bagi pasangan suami istri yang lain. Tadinya dia bahagia nih dengan pasangannya, tapi setelah lihat postingan kita jadi mikir. Duh, kok suamiku nggak seromantis suami dia ya? Atau, Kok istriku nggak senurut istri dia ya? aku pernah lihat tuh dengan mata kepalaku sendiri pemikiran seperti ini dituliskan di kolom komentar yang kemungkinan banget bisa dibaca oleh pasangannya. Sejak saat itu aku berjanji pada diriku sendiri kalau aku nggak akan pernah memuji suamiku dan nggak pernah mau dipuji oleh beliau di media sosial. Biarlah puja-puji itu menjadi our little secret behind closed doors. Ya, gue share tentang kehamilan dan tumbuh kembang anak supaya bisa ngasih info ke sesama bumil dan ibu-ibu yang lain tentang tips and tricks mengurus anak. Di zaman digital sekarang, cari info tentang sesuatu yang kita pengen tuh udah gampang banget kan. Bahkan para dokter pun sekarang udah punya medsos yang isinya full daging tentang ekspertisnya masing-masing. Mulai dari bidan, dokter anak, bahkan sampai dokter spesialis anak yang dengan murah hatinya membagikan banyak info penting tentang kehamilan dan tumbuh kembang anak dengan berdasarkan pada teori dan jurnal yang mereka pelajari. Nah itu buktinya mereka bisa kok tetap berbagi info yang bermanfaat tanpa melibatkan atau menjadikan anaknya sendiri sebagai model atau contoh di setiap kontennya. Kalau gue sih share itu semua sebagai kenang-kenangan atau memorinya. Oke, kalau cuma sekedar di foto dan di video lalu disimpan di cloud, memori handphone, atau di archive, masih tetap bisa punya kenang-kenangan atau memori kan? Aku punya tuh banyak banget malahan. Foto dan video dari aku dan adik bayi sampai kita SD dengan segala macam tumbuh kembangnya. Tapi nggak semua orang bisa lihat itu. Cuma friends and family yang benar-benar mau tahu aja. Masa kehamilan ibu tetap menyenangkan dan membahagiakan kok dulu. Ibu juga tetap punya kenang-kenangan yang bisa dilihat kapan aja ibu mau. Ya bahagia orang kan beda-bedanya, biarin aja napa. Ya aku emang gak punya hak untuk memaksa orang lain ya. Tapi aku punya kewajiban untuk mengingatkan bahwa memang kebahagiaan kita itu beda-beda. Tapi jangan sampai ekspresi kebahagiaan kita justru malah melanggar syariat. 8. Hati-hati riya terselubung. Ngajak orang untuk sholat itu bagus. Ngingetin orang untuk baca Al-Quran dan hadir di majelis ilmu pun juga bagus. Tapi caranya juga harus diperhatikan banget-banget. Jangan sampai kita malah terjerumus pada ria yang bahkan kita sendiri mungkin gak sadar. Ria adalah menampakkan ibadah dengan maksud agar dilihat orang lain. Jadi ria berarti melakukan amalan tidak ikhlas karena Allah, karena yang dicari adalah pandangan, sanjungan, dan pujian manusia. Bukan balasan murni di sisi Allah. Penyakit inilah yang banyak menimpa kita ketika beribadah. Padahal ria ini benar-benar Nabi khawatirkan. Dari Mahmud bin Labid, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya yang paling kukhawatirkan akan menimpa kalian adalah syirik asghar atau syirik kecil. Para sahabat bertanya, apa itu syirik asghar wahai Rasulullah? Beliau bersabda, syirik asghar adalah riya. Allah Ta'ala berkata pada mereka yang berbuat riya pada hari kiamat ketika manusia mendapat balasan atas amalan mereka. Pergilah kalian pada orang yang kalian tunjukkan perbuatan riya di dunia.
Lalu lihatlah apakah kalian mendapatkan balasan dari mereka. Hadis riwayat Ahmad. Bayangin, kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam aja khawatir ria ini bisa menimpa para sahabat yang keimanannya sudah tidak perlu dipertanyakan lagi, bagaimana dengan kita yang kadar keimanannya itu masih naik turun? Kita cukup share tentang ayat Al-Quran dan hadis yang menyerukan tentang sholat, membaca Al-Quran, dan hadir di majelis ilmu. Atau tinggal share aja nasihat yang sudah dibagikan oleh guru-guru kami hafizahumullah. Gampang kan? Gak perlu sampai bikin video atau foto dengan wajah kita sedang melakukan itu semua dengan caption sedemikian rupa kan? 9. Jadikan sebagai ladang pahala jariah, bukan dosa jariah. Pahala jariah adalah pahala yang akan terus mengalir walaupun kita sudah meninggal. Salah satunya adalah ilmu yang bermanfaat. Kalau kita bisa masak, bisa menjahit, atau punya keahlian apapun yang bisa diambil manfaatnya oleh orang lain, maka bagikanlah. Kalau kayak aku yang fakir ilmu gini, jangan khawatir. Kita bisa banget kok share, repost, atau posting ayat Al-Quran, hadis yang sanadnya jelas, atau nasihat para ahli ilmu yang sesuai dengan Quran dan Sunnah. Insya Allah setiap orang yang melihat postingan kita lalu mengambil manfaat dari hal tersebut akan menjadi pahala yang terus mengalir bahkan saat kita meninggal nanti. Begitu pula kalau media sosial kita dipenuhi dengan hal-hal yang Allah dan Rasulnya larang. Setiap orang yang melihat, setiap orang yang terinspirasi, dan setiap orang yang mencontoh hal tersebut, dosanya akan terus mengalir pada kita bahkan saat kita sudah meninggal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang memberi petunjuk pada kejelekan, maka ia akan mendapatkan dosa dari perbuatan jelek tersebut dan juga dosa dari orang yang mengamalkannya setelah itu tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun juga. Hadis riwayat Muslim nomor 1017. 10. Berhati-hati terhadap fitnah wanita. Ini berlaku untuk laki-laki dan perempuan ya, karena Islam itu adil. Sebagaimana perempuan diperintahkan untuk menutup auratnya, lelaki pun diperintahkan untuk menundukkan pandangan. Yang perempuan ya jangan posting yang mempertontonkan aurat. Menutup aurat itu nggak hanya sekedar berhijab dan pakai pakaian panjang ya, atau pakai pakaian yang menutup kulit kita gitu. Aurat wanita tuh banyak banget. Tugas kita masing-masing untuk cari tahu. Yang lelaki ya jangan juga follow-follow perempuan, apalagi sampai nge-love, nge-like foto perempuan yang bukan mahram. Baik yang berhijab, apalagi yang belum berhijab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku tidak meninggalkan satu fitnah pun yang lebih membahayakan para lelaki selain fitnah wanita. Hadis riwayat Bukhari nomor 5096 dan hadis riwayat Muslim nomor 2740. Well, what I'm trying to say is, aku share semua ini tuh bukan berarti karena aku ngerasa udah cukup baik atau kontenku udah cukup bener. Enggak, sama sekali enggak. Tapi ini adalah reminder untuk diriku sendiri dulu, baru orang lain. Karena sebagai manusia biasa, kadang rasa untuk bisa eksis, ingin dipuji, ingin mendapatkan banyak like, dan sejenisnya itu bisa muncul begitu saja tanpa aba-aba. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah senantiasa mudahkan kita untuk bisa menjadikan media sosial sebagai salah satu sarana untuk beribadah kepadanya.